Sebenarnya fluktuasi dalam bisnis itu pasti terjadi ya. Dan perekonomian global saat ini juga sedang dalam kondisi yang kurang cerah lah ya. Tapi semua masih dalam kondisi normal, masih dalam kondisi yang bisa dibilang dalam batas wajar. Namun bisa dibilang teknologi itu salah satu yang paling dibutuhkan lah oleh semua kalangan. Dari kalangan bawah sampai kalangan atas, akses terhadap teknologi itu sangat-sangat penting untuk mendukung sehari-hari produktivitas dan juga kesehari-harian. Kalau untuk saya pribadi, selain saya juga sekarang bekerja di perusahaan teknologi, saya juga seorang ibu. Kebetulan ibu baru, jadi masih menggunakan teknologi banget untuk memonitor keadaan anak saya dan juga menggunakan gadget lah untuk membantu keseharian saya di rumah. Jadi dari produk, selain produk-produk handphone, tentunya jadi saya juga menggunakan produk-produk rumah tangga yang berbasis teknologi. Kalau saya pribadi di rumah, saya pakai lumayan banyak. Dari air purifier, semenjak pandemi juga kan kita jadi lebih khawatir gitu ya. Kita jadi lebih aware juga terhadap kesehatan udara. Mungkin dulunya sebelum pandemi itu kita kayak ya udah kalau pakai masker tuh pada saat sakit doang. Terus kualitas udara dalam ruangan juga kita nggak terlalu ngerti gitu. Sekarang itu kita lebih melek lah ya, bisa dibilang. Dan air purifier tuh merupakan salah satu device yang must have kalau buat saya di rumah. Khususnya saya punya bayi di bawah 1 tahun. Jadi sekarang nih air purifier salah satu yang andalan saya di rumah. Saya juga pakai air fryer, praktis banget. Ketika lagi mau makan, mau manasin sesuatu untuk saya dan suami itu tinggal dipanasin aja. Terus saya juga pakai CCTV, karena kebetulan saya ibu yang bekerja, working mom. Saya kebetulan dibantu sama neni yang membantu menjaga anak saya. Dan untuk ketenangan hati itu biasanya monitor lewat CCTV. Kebetulan Xiaomi punya beberapa CCTV, semuanya 360. Jadi saya install di beberapa sudut untuk memastikan keadaan di rumah selalu aman. Nggak cuma untuk anak saya dan juga untuk yang lain-lain lah, memastikan semuanya baik-baik saja. Tadi seperti saya sudah sempat bahas di awal, teknologi itu salah satu area yang sangat relevan lah untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan juga kebetulan Xiaomi itu punya prinsip dan punya visi dan misi itu untuk membawa inovasi untuk semua orang, dan juga kami juga percaya bahwa teknologi itu harus bisa diakses semua orang. Jadi harga itu harus terjangkau supaya semua orang punya akses yang sama, di mana in the end of the day kami percaya teknologi itu ada untuk membantu memperbaiki kualitas hidup. Jadi tentunya secara visi dan misi Xiaomi tersebut, kita percaya bahwa kebutuhan akan selalu ada di Indonesia, dan juga kebutuhan terhadap produk-produk Xiaomi, smartphone maupun non-smartphone akan selalu ada. Jadi bagaimana kita sebagai perusahaan, sebagai brand yang percaya akan value kami tersebut, untuk terus berkomitmen untuk membawa inovasi, membawa produk, dan membawa berbagai macam akses terhadap teknologi itu kepada orang-orang Indonesia. Kayak kalau saya pribadi, tadi saya udah sempat ngobrol sedikit ya, barang-barang yang saya pakai di rumah. Itu adalah contoh-contoh yang mungkin nggak terlalu banyak orang yang tahu tentang Xiaomi. Mereka hanya paham Xiaomi itu adalah perusahaan smartphone. Tapi tahun ini 2023, visi kami juga untuk memastikan bahwa semakin banyak lagi orang-orang yang kenal sama Xiaomi, yang tahu Xiaomi itu sebenarnya perusahaan apa sih? Nggak cuma perusahaan smartphone. Kami adalah perusahaan yang percaya bahwa teknologi, inovasi itu harus bisa dinikmati oleh semua orang melalui berbagai macam produk. Gitu. Xiaomi kan merupakan publicly listed company, jadi saya nggak bisa quote data saat ini karena harus diaudit dulu ya kalau data. Tapi kalau mengenai produk, mengenai jenis-jenis barang-barang apa sih yang Xiaomi punya, sebelum kesana mungkin aku ngobrol sedikit. Xiaomi itu salah satu perusahaan yang, saya bicara ini bukan karena saya kerja di Xiaomi ya, tapi perusahaan yang paling dekat sama fansnya. Bahkan sebelum saya join Xiaomi, sedikit cerita kilas balik, saya tuh dulunya agensinya Xiaomi. Dan pada saat peluncuran produk pertamanya di 2014, itu rame banget sampai tempatnya full. Saya bingung gitu, ini sebenarnya apaan sih? Apakah ini berbayar? Apakah ini undangan gitu kan? Itu saya bertanya-tanya pada saat itu. Backgroundnya adalah mereka adalah Xiaomi fans. Mereka adalah pengguna Xiaomi. Kami menyebutnya Xiaomi fans. Dan
Xiaomi adalah perusahaan yang bisa dibilang punya value untuk selalu mendengarkan feedback dari penggunanya. That's why Xiaomi punya sangat fans atau pengguna yang sangat loyal, sangat bisa dibilang kritikal juga sama kami sebagai brand. Jadi kenapa saya mention ini? Tadi kan pertanyaan mengenai produk-produk apa sih yang paling laku, yang paling banyak dipakai dan lain-lain. Kami selalu mendengar dari pengguna. Ketika kami bawa produk ke Indonesia, kami selalu mendengarkan feedback dari mereka. Kita mendengarkan kira-kira fans ini lagi butuh produk-produk kayak apa, seperti apa, dan lain-lain. Tapi kalau bicara soal smartphone, tentunya Redmi Note merupakan blockbuster dari smartphone kami. Ada juga Redmi Number, itu juga entry level yang sangat-sangat populer di market. Karena balik ke poin, kami punya produk nggak hanya di smartphone, kami punya produk di berbagai macam peralatan rumah tangga juga dan lain-lain. Semuanya itu kami bawa ke sini setelah kami mendengar feedback dari fans. Kami mendengar masukan dari mereka. Mereka butuhnya tuh barang-barang seperti apa. Selain itu juga kita bisa dibilang lumayan sering, lumayan intens lah menjaga hubungan sama mereka melalui meet up. Kita juga selalu ngadain yang namanya roadshow ke kota-kota di luar Jakarta. Jadi baru-baru ini juga teman-teman dari marketing communication Xiaomi inisiasi roadshow setelah 2 tahun kita vakum pandemi. Kita online aja waktu itu, jadi kita baru aja resume lagi ketemuan offline sama teman-teman Xiaomi fans di daerah-daerah. Kita kemarin sempat ke Pontianak, sempat ke Pekanbaru. Kita sebutnya lebih dekat, hashtag lebih dekat. Jadi itu online campaign yang kita convert ke offline untuk lebih dekat lagi, untuk mendengarkan lebih banyak lagi masukan-masukan, kritik-kritik dan saran dan lain-lain untuk plan kita ke depannya lah di Indonesia. Perjalanan saya di Xiaomi lumayan unik sih sebenarnya. Jadi pertama kali saya kerja di Xiaomi, tadi saya sempat mention, saya itu mulai dari agensi. Saya bantu Xiaomi launching produk pertamanya 2014. Terus akhirnya Xiaomi jadi klien, terus saya kerja sama mereka juga selama 2014 sampai 2017, sampai akhirnya saya diajak pindah sama klien saya waktu itu yang jadi bos saya pada saat saya join Xiaomi. Dan pada saat saya pindah pertama kali ke corporate, ke Xiaomi, itu nggak di Indonesia malahan. Jadi saya pertama kali pindah ke Xiaomi, saya dipercaya untuk ikutan di Xiaomi headquarter di Beijing. Jadi di sana saya nggak dinobatkan. Saya diberikan tanggung jawab dan kepercayaan untuk membantu mengkoordinasi informasi dari level kantor pusat di Beijing ke negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Jadi tantangan pada saat itu adalah language barrier pastinya, terus juga cultural shock yang benar-benar berbeda banget. Tentunya kita di Indonesia kadang-kadang lihat negara-negara tetangga tuh, Singapura, Malaysia, Thailand, mirip-mirip lah pasti ya, nggak terlalu banyak lah perbedaannya karena lumayan dekat gitu secara budaya, secara jarak. Tapi ketika kita benar-benar bekerja sama teman-teman dari negara-negara tersebut, ternyata tantangannya itu lebih berat daripada pekerjaannya. Karena banyak sekali yang berbeda ternyata. Kita itu harus menyesuaikan berbagai macam local values, local culture, dan lain-lain di masing-masing wilayah tersebut. Dan Indonesia sendiri, karena saya lahir dan saya besar di Indonesia, saya merasa saya juga lebih tahu lah tentang gimana sih caranya memarketkan produk di Indonesia. Ternyata juga nggak semudah itu. Masyarakat di Jawa, masyarakat di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan lain-lain itu punya juga budaya yang berbeda-beda. Jadi tantangan-tantangan yang setiap hari saya temukan selalu berbeda. Karena visi Xiaomi itu kan membawa inovasi ke semua orang. Jadi saya harus bisa memastikan bahwa cara kita sebagai brand berkomunikasi itu bisa sampai ke semua level di masyarakat di Indonesia. Nggak hanya kantor pusat Xiaomi di Jakarta, mungkin di masyarakat Jawa aja. Jadi kita harus benar-benar memaksimalkan yang namanya komunikasi, memastikan namanya belajar culture dan belajar berbagai macam perbedaan-perbedaan itulah. Dimana in the end of the day, kami sebagai brand, kami memiliki visi untuk mendekatkan jarak teknologi kepada para pengguna di Indonesia. Tantangan-tantangan itu yang membuat saya bisa bertahan di Xiaomi sampai saat ini. Secara official ini tahun ke-6 ya, tahun ke-6. Dan saya juga salah satu first hire di Indonesia pada saat kita join, itu baru sekitar mungkin 15 orang. Sampai saat ini kita udah ada di sekitar 100
160. Jadi itu menurut saya pencapaian-pencapaian yang saya rasa saya beruntung lah bisa menjadi bagian dari perjalanan Xiaomi Indonesia sampai dengan hari ini. Kalau mengenai target, tentunya kami akan terus membawa berbagai macam produk yang terbaru, berbagai macam produk inovasi. Selain produk juga tentunya membawa inovasi-inovasi teknologi yang bisa kita gunakan bersama-sama sebagai masyarakat Indonesia supaya kita bisa lebih maju gitu dalam berbagai hal. Nggak hanya sekedar jualan handphone, tapi juga kita tuh sama-sama aware bahwa teknologi ini adalah masa depan gitu. Teknologi ini adalah area di mana semua yang hadir, semua keseharian kita ini akan lebih terbantu, akan lebih mudah, akan lebih gampang lah dengan adanya teknologi. Kata orang tuh jangan sampai handphone tuh mendekatkan yang dekat, menjauhkan yang dekat, menjauhkan yang jauh ya. Ya, jangan sampai kayak begitu juga. Jadi kita juga selalu edukasi bahwa handphone, penggunaan teknologi, penggunaan smartphone, penggunaan gadget itu dengan moderasi. Jadi sekarang kan anak-anak juga sudah terbiasa dengan school from home, sempat ya waktu pandemi, sempat juga semua rata-rata belajar dari rumah. Nah, kita juga sebagai brand selalu terpanggil untuk ngelakuin edukasi-edukasi dengan para fans kami atau dengan social media campaign untuk ya kita berinternet dengan pintar gitu loh. Sebagai perusahaan global, tentunya kami aware dan kami peduli dengan isu sustainability. Jadi kita mulai baby step di Indonesia, baru beberapa bulan terakhir kita memulai inisiasi dengan Octopus. Jadi platform ekonomi circular, kita bekerja bersama mereka dan juga menggandeng forum wartawan teknologi untuk sama-sama membangun awareness mengenai daur ulang. Jadi kita jangan beli-beli elektronik, tapi kita nggak tahu juga cara daur ulang seperti apa. Karena sangat-sangat penting untuk memastikan barang-barang elektronik itu didispose dengan tepat ya. Seperti baterai lama, kabel-kabel charger, kepala charger, dan lain-lain itu harus dipastikan untuk didaur ulang dengan tepat dan dengan cara yang tepat juga, dengan partner yang tepat juga. Jadi ini kita berkomitmen, kita membuka titik-titik di Xiaomi Store, di 10 Xiaomi Store di Jabodetabek, untuk menjadi tempat di mana non-Xiaomi user, siapapun itu yang memang punya sampah elektronik yang kecil untuk dibawa dan didaur ulang bersama-sama. Gitu. Jadi mudah-mudahan nih teman-teman vendor-vendor lain juga terpanggil ya untuk melakukan daur ulang ini sama-sama, karena kita punya tanggung jawab bersama lah sebagai pemain industri untuk memastikan bahwa Indonesia dan lingkungan tetap terjaga. Terus terang aku nggak punya datanya sekarang kalau harus diurut 1 sampai 5. Tapi kalau dari observasi saya sebagai salah satu yang terlama lah ya di company ini, memang tadi Redmi Note ini salah satu yang paling blockbuster. Hampir semua orang itu yang nyari mid range di kelas 3 jutaan, 4 jutaan itu Redmi Note. Itu pilihan tepat banget karena bisa meng-cater semua kebutuhan. Terus berikutnya kalau dari observasi saya pribadi, Redmi Numbers ini juga entry level terbaik di kelasnya lah ya. Kita nyebutnya itu semua Redmi phone kita terbaik di kelasnya, karena dengan harga 1 jutaan sampai 2 jutaan itu juga meng-cater kebutuhan di area pricing itu. Dan kalau dibandingkan dengan kompetitor, kami sudah memiliki semua spek terbaik dengan harga demikian. Itu kita bicara soal smartphone. Dan tentunya produk-produk IoT, kami punya berbagai macam earbuds. Ini juga kita sering banget pakai sejak pandemi ya. Karena kan sering-sering banget meeting mobile, meeting di ruang makan, meeting di ruang tidur, karena kita kerja di rumah, kita butuh yang namanya earbuds. Itu juga versi earbuds kami banyak macam-macam, dari Redmi sampai Xiaomi, dari yang terjangkau sampai yang sedikit lebih mahal karena sesuai dengan kebutuhan, itu juga banyak banget. Jadi kalau mungkin aku jabarin satu-satu bakalan lama banget. Tapi dari segi produk popularitas, itu adalah salah satu yang paling populer saat ini. Dan terakhir mungkin ya, mengenai tablet. Jadi ini fenomena baru juga. Xiaomi itu baru ngeluncurin Redmi tablet pertama, baru bulan November lalu. Kenapa baru sekarang ya Mbak? Kenapa ya? Karena fenomena baru, karena dulu itu sebelum pandemi tablet itu marketnya kecil banget.
Tapi sejak pandemi, karena kebutuhan untuk kerja, sekolah, kuliah itu meningkat di rumah, kebutuhan tablet juga meningkat. Nah, karena itu trennya ke bawah gitu. Jadi kayak saya juga kemana-mana bawanya sekarang tablet. Karena lebih ringkas, lebih ringan, lebih mudah. Jadi kedepannya juga kami percaya bahwa tablet akan menjadi salah satu device yang paling dicari. Oke, karena kalau saya pribadi, saya itu percaya kita tuh belajar. Jadi satu sama lain nggak ada level dia tuh bawahan, dia tuh atasan dan lain. Saya selalu melihat teman-teman semua di sini adalah kita tuh belajar. Mungkin saya nggak pernah, saya punya knowledge yang teman-teman nggak tahu dan sebaliknya. Jadi itu prinsip yang selalu saya terapkan di teman-teman tim. Terus berikutnya adalah saya percaya teman-teman itu semuanya dewasa di sini sebagai rekan kerja. Jadi regardless umur berapapun, saya percaya harus ada integritas. Jadi yang pertama itu tadi saya, I would say I like to keep a flat organization. So within the team, semua belajar dari satu dan yang lainnya, senior ke junior dan sebaliknya. Yang kedua mengenai integrity, penting sekali. Kenapa? Karena sejak work from home, itu kita sebagai pekerja, sebagai entrepreneur, sebagai business owner, itu berubah semua pandangan terhadap kesehari-hariannya. Dulu itu kan kita harus duduk di kantor setiap hari dari pagi sampai sore. Same thing for entrepreneurship and business owner. Mereka juga berpikir employee ini hanya bisa bekerja dengan efektif kalau mereka di kantor gitu. Sedangkan dengan pandemi kita dipaksa untuk bekerja di luar comfort zone kita. Jadinya kita jadi sadar gitu. Tapi at the same time dari kita sebagai pribadi we have to have an integrity. Dimanapun kita bekerja, wherever you work from, yang penting adalah integritas. Which brings to the next point, how to be working efficiently, walaupun kita nggak berada di satu tempat gitu ya. It's an open communication. Jadi kadang-kadang kita kerja satu kantor, seberang-seberangan, kalau kita nggak ngobrol juga sama aja sih. Ya kan, jadi itu cuma kayak lihat-lihatan, tapi informasi yang seharusnya kita share itu nggak di-share. Jadi kalau ngomongin soal leadership, I enforce 3 itu yang paling penting. Kita harus treat each other with the same level of trust, same level of openness juga. Kita percaya kita bisa belajar satu sama lain regardless of the level. Kita juga harus punya integritas yang tinggi karena pekerjaan satu orang mempengaruhi yang lain. Yang terakhir adalah open communication. Dimanapun, kapanpun kamu mau bekerja, kamu belajar itu, you have to try to keep an open communication supaya segala sesuatunya bisa jadi lebih lancar. Saya ini kadang-kadang masih suka galau gitu. Karena namanya juga masih punya baby baru ya, kadang-kadang masih suka galau nih. Saya nih ninggalin anak tapi mikirin kantor. Di kantor ninggalin anak dan sebaliknya. Jadi kayak kalau di kantor mikirin rumah, di rumah mikirin kantor. Itu ada kegalauan yang sehari-harinya, setiap hari saya harus lalui. Gitu. Tapi saya sadar bahwa saya itu bisa memberikan 100% kontribusi saya di rumah maupun di kantor. Selama saya bisa menemukan a good balance lah, sweet spotnya gitu loh. Jadi butuh waktu untuk bisa membagi sebagai ibu, di rumah peran saya adalah ibu dan istri, di kantor peran saya adalah seorang leadership. Jadi memang ini sesuatu yang masih saya coba untuk bisa bagi dengan baik. Tapi saya juga cukup merasa beruntung bahwa saya bisa memilih gitu. Saya bisa memilih untuk bekerja walaupun saya juga seorang ibu. Jadi yang penting adalah gimana cara bisa memberikan 100% fokus ketika di kantor, ya fokus di kantor. Ketika pulang, take off the head dari kantor and put on your mother's and wife's head. And fokus 100% yang di rumah. Itu sih yang menurut saya salah satu kunci ya. Dan tips bagi mungkin teman-teman di luar sana yang masih seperti saya, masih galau gitu. Oke, sehari-harinya pasti namanya stres itu bagian dari hidup ya sebagai manusia. Jadi how to balance those itu saya percaya bahwa work-life balance itu sesuatu yang butuh effort untuk dicapai.
Tapi kalau saya pribadi, saya suka ngelakuin olahraga fisik. Jadi saya suka Thai boxing. Itu salah satu hobi saya yang saya lakukan untuk menyalurkan ketika saya lagi merasa saya stres dan penat. Itu salah satu yang saya suka untuk menyalurkan frustasi tersebut. Mungkin nggak bisa sesering yang saya mau dan seharusnya, tapi setidaknya ketika ada hari-hari waktu-waktu kosong, saya usahain untuk bisa melakukan kegiatan itu. Selain itu juga saya suka membaca hal-hal positif. Karena menurut saya ketika kita membaca hal positif dan mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang positif itu membantu membuat kita lebih positif. Jadi itu adalah dua hal paling dasar yang paling sering saya lakukan sehari-harinya. Dan juga pastikan kita practice gratitude every day, bersyukur terhadap apa yang kita punya saat ini. Niscaya ya, semoga dengan cara itu hari-hari akan menjadi lebih ringan. Tentunya dukungan dari teman-teman, dari keluarga, support system lah. Itu juga menjadi aspek yang nggak kalah penting on top of those things that I've done.